Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dewi Ramadhani dari kelas 8Y. Kembali lagi dengan saya di DPP, Democratic People Podcast. Nah, di kesempatan kali ini saya mendapati bintang tamu yang sangat spektakuler di sekolah SMP Negeri 44 ini. Karena apa? Karena mereka berdua ini adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Saya ditemani juga dengan pendamping saya, yaitu perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Hoirunisa sebagai host. Dan juga yang akan kami wawancarai hari ini, perkenalkan, nama saya Natania Zalia dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Andi Azriel Rizky dari kelas 7E. Baik teman-teman, daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Silahkan Kurnia. Oke, udah siap nih dua-duanya? Pertanyaan yang pertama ya. Ketika kamu menjadi ketua OSIS, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Menjadikan OSIS SMP 44 lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan OSIS lebih maju dan kreatif. Maju dan kreatif itu bentuknya dalam bentuk apa? Kita sebagai OSIS lebih aktif lagi gitu. Kalau menurut kamu gimana? Aktif, membuat program-program yang tidak ada dari yang tahun lalu. OSIS sebelumnya. Oke. Boleh dilanjut Kurnia untuk pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua. Dengan berbagai program kerja yang ada di OSIS, apakah kamu menjamin bahwa siswa-siswi tidak merasa keberatan? Selama siswa dan siswi menaati peraturan yang ada, itu tidak akan keberatan bagi mereka. Kalau menurut kamu? Sama sih. Sama. Peraturannya peraturan yang bagaimana? Peraturannya, Apakah peraturan dari sekolah atau peraturan dari pengurus OSIS? keduanya juga. Keduanya. Makasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Apa yang akan kamu lakukan jika program kerja yang kamu miliki dilarang oleh para guru, namun mendapat dukungan dari para murid? Melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari kegagalan program kerja tersebut dan memperbaiki kelemahan dari program kerja sebelumnya. Mengevaluasi programnya. Berarti program itu termasuk ke program apa? Program kerja yang kita buat sebelumnya dan kita memperbaikinya. Yang memperbaikinya agar para guru dan para siswa menyetujui akan ada program tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Tindakan apa yang akan kamu lakukan sebagai ketua OSIS apabila mendapati anggota OSIS atau pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan melanggar aturan? Akan dikenakan hukuman yang sudah ditentukan OSIS. Hukuman yang sudah ditentukan oleh OSIS adalah hukuman yang seperti apa bentuknya? Yang suka tidak piket gitu. Suka tidak piket Ya. dan Udah situ aja. tidak masuk juga dari tugas ya. Oke, boleh dilanjut? Kita lanjut pertanyaan kelima. Program kerja apa yang akan kamu adakan
apabila nantinya kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Saya yang menjawab. Deketin Azriel. Pengurus OSIS dan anggota OSIS dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya melalui ekstrakurikuler. Mengembangkan dari ekstrakurikuler. Maksudnya itu bentuknya dalam seperti apa? Apakah mengadakan lomba? Ya, seperti mengadakan lomba di SMP 44. Ada lagi? Kita lanjut pertanyaan ke-6. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Dengan melakukan satu persatu agar waktunya tidak bentrok. Boleh dijawab Natania sama. Kalau misalnya tidak beriringan, kayak misalnya kamu melaksanakan tugas sekolah tapi kamu tidak melaksanakan tugas OSIS, itu bagaimana cara mengatasinya agar kamu tidak mangkir dari tugas OSIS? Terutama izin ke pembina OSIS dan pengurus-pengurus OSIS yang lainnya. Izin? Karena ingin mengerjakan tugas sekolah dulu. Ngomong-ngomong, hobi kalian berdua tuh apa sih? Kalau hobi aku sih badminton ya. Kalau hobi kamu Azriel? Saya lebih ke volley sama basket sih. Kalau makanan favorit nih, biasanya kan calon ketua OSIS nih pasti kan makan banyak ya untuk apa biar pola pikirnya stabil gitu ya. Kalau untuk makanan favorit kamu apa sih Natania? Ayam goreng kalau kamu? Ya, boleh aja. Aduh, jadi lapar nih ya kan pagi-pagi gitu loh. Ngomongin ayam goreng pemirsa. Oke, lanjut di pertanyaan ke-7 terakhir. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa tanggapan kamu apabila pada saat voting calon ketua OSIS dan kamu tidak terpilih jadi ketua OSIS? Menghargai hasil yang sudah di voting bersama. Kecewa nggak? Kira-kira. Enggak sih, karena kan udah di voting bersama. Kalau kamu Azriel, kecewa nggak? Tidak kecewa, tetap menghargai paslon yang lain jika paslon yang terpilih. Jika paslon saya sama katanya terpilih, evaluasi dan belajar lebih tekun lagi. Tahun depan mungkin bisa. Jangan pantang menyerah ya. Coba terus ya. Dan juga tingkatkan belajar ya, agar nanti kamu bisa berpengalaman lagi ketika kamu mendaftarkan menjadi calon OSIS. Kan tadi pertanyaan dari Kurnia udah ya. Sekarang aku mau nanya nih ke Natania dan ke Azriel. Kira-kira kalau misalnya kamu mendapati pengurus atau petugas OSIS yang mangkir dari tugas dan tidak menjalankan tugasnya, amanat OSIS tidak dilaksanakan dan amanat sekolah tidak dilaksanakan, apakah kamu siap mundur dari jabatan kamu sekarang? Kalau siap, tapi jika diberi maaf atau diberi kesempatan lagi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan dari yang sebelumnya. Kalau kamu? Kita siap-siap aja sih ya. Mungkin sudah dari keputusan pembina OSIS kita. Oke, jadi kalau misalnya ada salah satu anak yang tidak menjalankan tugas dengan baik, berarti kamu siap dong ya? Sebagai ketuanya, ketua OSIS harus mundur dari jabatan kamu. Siap berarti? Siap. Oke, aku juga ada pertanyaan lagi nih untuk Natania. Kamu dulu pernah les di SP2K ya? Pernah. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita, aku tuh dulu sama Natania itu pernah jadi temen les dulu ya. Tahun berapa sih? Tahun 2019 ya? Kayaknya sih. Ya dulu kita juga sempat bikin TikTok bareng teman-teman, ini jadi storytelling ya jadinya ya. Karena emang dulu aku tuh sama Natania tuh temenan. Dulu juga aku waktu kecil tuh les satu kelas sama Natania. Ya kan Natania? Aku juga waktu pertama kali masuk ke sekolah tuh ngeliat kayak Natania tuh kayak nggak asing gitu loh. Oh ternyata dia pernah les di tempat aku dulu di SP2K. Oke, Kurnia ada pertanyaan lagi? Udah kayaknya ya. Oh iya, ini tegang banget dari tadi ya. Minum dulu. Silakan. Ada pertanyaan lagi mungkin personil ya dari Kurnia mungkin. Kurnia. 3 deh 3.
Oke, aku ada pertanyaan nih ya. Ini buat Azriel ya. Kamu punya nggak sih motivasi terbesar dalam hidup kamu? Motivasi terbesar di hidup saya, terutama yang satu, membanggakan orang tua sih. Ada lagi? Sudah itu aja sih. Kalau Natania? Ya, Natania? Mungkin sama sih. Sama. Ada lagi nih. Keinginan terbesar kalian dalam hidup kalian apa sih? Keinginan terbesar. Ya, kayak lomba atau gimana gitu. Keinginan jadi pribadi yang lebih baik. Itu pengen banget. Pengen banget. Ya salah satunya juga sama kayak Zia, menjadi pribadi yang lebih baik. Terus pengen keluar negeri juga gitu. Oh pengen keluar negeri, mau studi di luar negeri. Oh iya sama dong. Oke, sekarang mimpi terbesar apa sih yang kamu kejar saat ini? Ada nggak? Mimpi terbesar. Tanya dulu. Tadi kan saya dulu. Mimpi terbesar mungkin apa sih, melatih kayak ya Deketin. melatih public speaking saya gitu. Udah? Dengar tadi Natania tuh pengen sekolah studi di luar negeri. Pengen kampus impian kamu tuh di mana sih kampus impiannya? Di ini sih ya, di Korea mungkin ya. Di Korea, di Seoul ya. Sama. Aduh. Kalau kamu Azriel Ke luar negeri. mau kuliah di mana? Kampus impian. Iya. Orang-orang sih pada pengen di ini kan ya, deketin. Kamu pengen di mana kampus impian kamu? Lebih ke Gajah Mada. Gajah Mada, Iya. UGM ya, Iya. Universitas Gajah Mada. Aduh, itu juga salah satu universitas terbaik di Jogja ya. Iya. Ya di Jogja. Azriel pengen kuliah di situ. Kita doakan aja semoga Azriel bisa studi di kampus impiannya. Oke. Boleh lanjut? Aku juga ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Aku mau nanya nih sama Azriel. Kamu kan masih kelas 7 ya? Jadi kamu tuh pengen jadi wakil ketua OSIS sama Natania tuh apa sih? Kenapa kamu pengen jadi ketua OSIS? Awalnya bukan kemauan saya, tapi kalau ditanya kemauan, saya memang mau ada. Tapi saya tidak mengajukan diri. Jadi pas waktu itu ditanya, siapa yang mau jadi wakil ketua OSIS? Ya anggota-anggota dan calon-calon yang lain pada bilang, Azriel Pak, gitu. Jadi ke main salah-salahan ya, oh Azriel gitu. Bukan salah-salah itu di Oh. voting. Voting terbanyak. Oke. Kalau dari Natania sendiri, kamu kan udah kelas 8 nih. Kamu juga bukan tahun pertama menjadi OSIS ya. Jadi ini adalah tahun kedua kamu menjadi ketua OSIS. Ya dulunya anggota, baru sekarang kayak jadi calon ketua OSIS. Bangga nggak sih kamu jadi calon ketua OSIS? Kita tetap harus rendah hati sih ya. Terus juga kamu emang berapa bersaudara? 4 bersaudara, dari saya dari ketiga anak. Kalau kamu Azriel berapa bersaudara? Tiga bersaudara, saya anak bontot ya, anak ketiga. Anak terakhir ya berarti ya. Oke. Tapi kalau dari orang tua ngedukung kamu jadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS ngedukung. Mama, papa nggak dukung sih. Iya saya juga didukung. Aku ada satu lagi deh. Oh, ini Kurnia mau mempertanyakan satu pertanyaan lagi, oke? Kalian tuh punya nggak sih apa sifat dalam diri kalian yang pengen kalian hapus? Sifat ya. Yang pengen dihapus itu kayak malas-malas belajar itu pengen banget dihapus. Natanya ada? Kalau sifat apa yang pengen ini tuh kayak sifat pemarah saya gitu, terus juga sifat pemalas. Emosional ya? Iya. Oke, dari kalau tadi dari Azriel itu kayak malas-malasan belajar ya Azriel ya. Jadi harus ditingkatkan lagi belajarnya agar nanti keinginannya untuk sekolah di sekolah impian tuh bisa masuk lewat jalur prestasi. Karena
kalau kita rajin belajar dan rajin membaca buku, kita bisa masuk ke sekolah impian dan kampus impian lewat prestasi. Kalau dari Natania sendiri tadi apa? Oh iya, emosional. Jadi emang perempuan tuh emang suka marah-marah ya teman-teman ya. Ini bukan masalah apa-apa, tapi emang kalau perempuan itu, apalagi kalau apa ya, hari pertama PMS ya, itu bawaannya pengen marah-marah melulu teman-teman. Jadi tuh perempuan itu emosional itu menurut saya itu adalah hal yang wajar, karena perempuan juga wajib meluapkan emosinya. Ada lagi mungkin? Oke. Oke teman-teman, demikian wawancara calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Natania dan Azriel telah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai di sini. Terima kasih banyak ya Azriel dan Natania. Baik teman-teman, sekian podcast kami akhiri. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Natania dan Azriel. Terima kasih banyak ya telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Maaf kalau misalnya menunggu lama, maaf ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Sekian podcast kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.